Hadirin rahimakumullah, pernah suatu hari datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam seorang lelaki yang dia ingin berjihad, berjuang di jalan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari amalan Islam itu tuh jihad di jalan Allah SWT. Dia minta izin untuk berjihad di jalan Allah. Lalu ditanya sama Nabi alaihi salatu wassalam, ahayyun walidak, orang tuamu masih hidup? Masih hidup? Pertanyaan ini, ahayyun walidak? Qala na'am, iya masih hidup. Fa fihima fajahid, kalau engkau mau berjihad, berjihadlah dalam berbakti kepada keduanya. Datang lagi satu orang meminta izin yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengatakan, fa inni abkaituhuma, aku sudah minta izin sampai membuat keduanya menangis. Gimana ya Rasulullah SAW? Irji ilaihima, engkau pulang, nggak usah berangkat berjihad. Engkau pulang jumpain kedua orang tuamu, fa adhikhuma kama abkaitahuma, bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ada lagi yang berangkat dari Yaman menuju ke Madinah, mau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hijrah, disuruh pulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah? Karena berbakti kepada orang tua itu fardu ain, dan jihad terkadang itu fardu kifayah, sehingga yang fardu ain lebih diutamakan daripada yang fardu kifayah, kecuali jihad yang fardu ain. Di masa kini kita menjumpai banyak anak, baik laki-laki atau wanita, yang meremehkan kedua orang tuanya, yang tidak lagi peduli kepada keduanya, apalagi yang sudah menikah. Padahal jamaah, kalau kita melihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran Karim, Allah itu setelah memerintahkan hambanya untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan sebuah perintah kepada kalian, agar kalian hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ketika orang tua itu sudah sepuh. Subhanallah, cerita yang menyakitkan hati. Tatkala ada seorang ibu di panti jompo, Allahu Akbar, dia bercerita, saya ini ditinggal sama anak saya di taman kota. Anak saya katanya sudah capek ngurusin saya, udah gak tahan, tinggal. Saya tanya sama anak saya, gimana nak kalau nggak ada yang ngambil ibu nanti nak? Ya sudah, terserah. Subhanallah. Mumpung masih hidup orang tua kita ini, itu kesempatan kita jemaah. Hidup ini dari awal sampai akhir adalah untuk beramal buat akhirat kita. Rumah yang kita bangun akan kita tinggal, jabatan yang kita milikin akan kita lepas, mau tidak mau. Sebelum mati sudah dilepas jabatan itu. Dan amalan yang paling mulia setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Bersyukur. Apa kata Allah? Anishkurli
wa liwalidayk ilayyal masir. Agar engkau bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kepadamu kalian bakal kembali. Ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang paling mulia? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Yang pertama, salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Anak kalau bicara salat jadi ingat sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, dosa yang lebih buruk daripada merampok dan memperkosa, itu dosa meninggalkan sholat. Jangan main-main. Orang tua kadangkala beranggapan anaknya baik karena tidak minum, tidak narkoba, alhamdulillah baik anaknya. Tapi kalau anaknya tidak sholat, apa gunanya dia jadi orang baik? Haknya Allah tidak dia berikan. As-salatu ala waqtiha, itu amalan yang paling mulia. Qultu thumma ay, setelah itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang paling mulia. Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ahibati fillah, salah seorang ulama menangis pada hari meninggalnya orang tuanya, ibunya meninggal. Ditanya, engkau kenapa menangis? Qala kaifa la abki, gimana aku tidak menangis? Wa qad uhlika alayya al-yawm babun min abwabil jannah, hari ini telah ditutup satu dari pintu surga buat aku. Pintu surga yang paling mulia itu jamaah orang tua kita. Ketika datang seorang bertanya kepada Abu Darda, menanyakan, "Ya Abu Darda, ibuku itu nyuruh aku menceraikan istriku." Nih para wanita ingat, bantu suaminya berbakti sama orang tuanya, apalagi sama ibu. Mungkin engkau nggak cocok sama mertuamu, mungkin ada sedikit gesekan antara engkau sama mertuamu, tapi tolong bantu suamimu berbakti sama ibunya. Ibunya itu surganya dia, dan surgamu adalah suamimu.